kita pada pagi hari ini dalam pujian membesarkan Tuhan, mengangkat iman kita sehingga kita boleh dipersiapkan untuk lebih dalam lagi menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Bapak Gembala Pendeta Andreas yang sudah mempercayakan saya pagi hari ini bersama-sama saudara untuk kita belajar, ya, untuk kita berjalan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kesempatan yang baik sekali, ya, di mana ada sebagian banyak orang di luar sana tidak punya kesempatan untuk beribadah oleh karena banyak hal, karena sakit, karena masalah di dalam rumah tangga, ya, karena banyak alasan untuk mereka sehingga mereka tidak ada di dalam rumah Tuhan di hari Sabat atau di hari Minggu ini beribadah bersama-sama. Tapi kita yang hadir kita bersyukur pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan, ya, tentang satu statement yang mungkin Bapak Ibu tidak asing, ya, sering mendengar atau sering membaca tentang hal ini, ya. Nah, pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah mari bersama-sama Bapak Ibu untuk kita mengenal Allah, ya, untuk kita tahu lagi tentang Allah, ya. Bagaimana kita berjalan di dalam damai sejahteranya Allah. Bapak Ibu, no God, no peace. No God, no peace, ya. Jadi tidak ada Allah, tidak ada damai. Tidak mengenal Allah, maka kita tidak mengenal apa itu damai. Benar, iya, sering. Tetapi saya nggak pernah tahu apa itu damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu izinkan saya pagi hari ini untuk terlebih dulu memperkenalkan diri, ya, karena selalu di mana tempat, ya, saya harus memperkenalkan diri. Nah, ini ada gambar foto dari keluarga saya. Ya, saya mau perkenalkan dari yang ujung pakai kemeja putih, itu anak saya yang pertama, namanya Timothy, lahir tahun 2005, ya, saat ini sedang kuliah di Dayana, Bali, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua itu yang wanita, dan laki-laki itu adalah kembar, ya. Jadi di tahun 2010 Tuhan percayakan kepada saya, ya, anak kembar laki perempuan. Ini satu berkat besar, tapi juga satu tanggung jawab yang besar juga buat saya. Jadi namanya Lisa dan Michael. Nah, mereka saat ini yang satu yang laki-laki duduk di bangku sekolah SMA di PSKD ini, ya. Lalu yang perempuan itu di SMK Farmasi. Nah, mereka saat ini sedang studi, satunya kuliah, satu sedang SMA. Dan yang paling pojok itu yang paling ganteng, ya, kecuali yang di belakang itu, ya. Nah, jadi di antara dua laki-laki itu adalah suami saya, ya. Dia juga hamba Tuhan. Kami berdua Pak Hopner, dia melayani bersama-sama dengan kami di gereja Seri Jemaat Allah di dua tempat, di Serdang dan di Cempaka Mas, ya. Itulah perkenalan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur, ya, saya boleh dipercayakan Tuhan saat ini anak-anak yang sedang di dalam masa pertumbuhan, ya. Jadi di dalam anak-anak di usia sebesar ini, seumur-umur ini, ya, Bapak Ibu mungkin sudah punya anak, tahulah bagaimana pergumulannya, ya. Mereka ini sedang dalam masa perubahan secara perilaku dan emosi, ya. Jadi mereka ini sedang mencari identitas, ya, pencarian identitas. Saudara yang dikasih Tuhan, nah itu nggak karu-karuan gitu loh, ya, kacau balau gitu emosinya, Bapak Ibu Saudara, ya. Kadang-kadang orang tua harus banyak memahami anak-anak ini di dalam masa perubahan identitas ini, ya, pencarian identitas. Dan pada saat sama juga di anak-anak remaja ini mereka sedang krisis, Bapak Ibu Saudara, masalah privasi, ya, privasi dan kemandirian, ya. Mereka seolah-olah coba menjaga jarak gitu kan, ya. Kadang-kadang mereka seperti seolah-olah gue bisa kok, ya, saya bisa gitu, sehingga kadang-kadang orang tua tidak terlalu banyak lagi dilibatkan karena
ya semuanya saudara-saudara tersembunyi gitu ya. Hal-hal yang sepele kadang-kadang ini satu tantangan buat setiap orang tua yang punya anak remaja. Ini yang saya sedang alami, yang saya ceritakan. Ya, perilaku memberontak, ya saudara-saudara, menantang kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Bukan karena sebenarnya memang mereka begitu, saudara-saudara, ya, tetapi perubahan hormon yang ada di dalam tubuhnya itu yang membuat mereka seperti emosinya itu tidak terkendali. Ya. Kalau kita tidak mengerti, aduh nggak sabar gitu ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu masalah emosi. Belum lagi masalah saudara-saudara yang dihadapi komunikasi dengan anak-anak. Ya, biasanya anak remaja, saudara-saudara, di dalam masa pertumbuhannya mereka punya cara komunikasi sendiri, dan orang tua seperti ada gap, ya, ada kesenjangan, ya, sehingga kadang-kadang anak-anak nggak ngerti lah, udahlah, mereka jawab secukupnya kalau kita tanya. Saudara-saudara, mereka kadang-kadang nggak mengerti apa yang kita sampaikan karena mereka punya pemahaman sendiri tentang komunikasi itu, dan kesenjangan inilah yang kadang-kadang menjadi konflik di dalam keluarga. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya mengakui ya, kadang-kadang saya punya waktu untuk berkomunikasi, tetapi kenapa komunikasi itu kepada anak-anak tidak efektif gitu ya? Tidak sungguh-sungguh mereka mengerti. Kadang-kadang kita punya kesibukan masing-masing, orang tua punya kesibukan, anak-anak punya kesibukan, tapi kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk berkomunikasi, sulit mereka terima, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah atur begitu rupa, tetapi mereka karena kesenjangan itu. Kemudian masalah yang terjadi ini, saudara-saudara, juga di dalam hal komunikasi. Kalau kita nasihatin, kalau kita beritahu, kalau kita kasih tahu begini ya, itu mereka menganggap bahwa dikritik begitu ya. Mereka nggak senang dikritik, mereka nggak senang dinilai, mereka nggak mau, saudara-saudara ya, malah cenderung kok menghakimi sih gitu ya. Nah, ada hal-hal yang saya tidak setuju ya dengan penampilan anak-anak saya. Saya bilang, kamu nggak pantas, kamu nggak boleh begitu. Ini menghakimi aja gitu ya. Mereka nggak suka dikritik, saudara-saudara. Nah, ini terjadi dan banyak konflik. Belum lagi masalah-masalah eksternal ya, masalah-masalah sosial, tekanan di dalam pergaulan, lingkungan, Bapak Ibu Saudara ya. Itu pengaruh yang kuat, itu membuat seringkali banyak terjadi masalah-masalah. Ya, belum lagi di dalam keluarga itu masalah-masalah keuangan, masalah kesehatan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya sampaikan masalah-masalah ini? Masalah-masalah ini terjadi di setiap rumah tangga, di setiap orang, di setiap kita. Kita tidak pernah rentang dari masalah-masalah yang seperti ini, Bapak Ibu, dan masalah-masalah lain yang kita hadapi hari ke hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal di atas itu, hal-hal yang masalah-masalah yang terjadi itu, ayo jujur ya, kita seringkali kehilangan damai sejahtera ya. Kadang-kadang atau seringkali, saya mau bilang setiap hari Bapak Ibu Saudara, saya itu berdoa minta sejahtera Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu selalu ada. Karena setiap hari harus berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan banyak hal tanggung jawab. Kadang-kadang rasa damai sejahtera itu tidak ada ya. Dan hari ini saya mau bagikan kepada saudara tentang satu ayat di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4. Ya, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ayat firman Tuhan ini menyejukkan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menjagai saya dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana damai sejahtera itu memelihara kehidupan orang percaya. Bagaimana
damai sejahtera itu bekerja, berkarya, bagaimana damai sejahtera itu masuk menguasai di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, hanya orang-orang yang percaya dan teguh, percaya sungguh-sungguh, artinya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini membuktikan, adalah bukti dari iman yang tak tergoyahkan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Allah, sehingga kita merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan ketenangan yang sesaat, Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi kita merasakan kehadiran Tuhan yang terus-menerus di dalam kehidupan kita, ya. Bukan pada saat kalau lagi hujan tiba-tiba ada orang kasih payung, wah kita tenang begitu, ya. Selesai masalahnya, tetapi masalah yang berikutnya akan datang lagi kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masalah demi masalah, persoalan demi masalah, persoalan, tekanan demi tekanan di dalam hidup, ya, bagaimana kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menaruh hati dan pikiran kita, menaruh seluruh kehidupan kita, saudara-saudara, sehingga kita merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, di mana kita membutuhkan pertolongan Tuhan, di mana kita membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, iman kita itu, percaya kita itu kepada Tuhan sangat diperlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu bukan perasaan, ya, bukan cuma perasaan, ya, keadaan, situasi yang tenang, situasi yang membuat kita jadi sukacita. Tetapi damai sejahtera itu adalah pribadi. Saya mau bilang saudara-saudara, karena saya menubuatkan mengatakan bahwa namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, dan apa? Raja damai. Damai sejahtera itu adalah pribadi, saudara-saudara, ya, yaitu Tuhan sendiri, Allah sendiri, Kristus, saudara-saudara, yang ada di dalam kita, yang kita yakini, yang kita percayai. Selama iman kita, selama keyakinan kita, selama kepercayaan kita adalah Kristus, adalah Allah di dalam Kristus, maka damai sejahtera itu seharusnya ada dan tinggal berdiam di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya membaca culture of kingdom of God, saudara-saudara, budaya daripada kerajaan Allah itu salah satunya adalah damai sejahtera, ya, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita, ya. Bukan berarti dia tidak ada dalam hidup kita, tetapi kita kadang-kadang tidak sadar bahwa dia ada, dia hadir, dia bersama-sama dengan kita, yaitu damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera itu yang saya mau bagi, dia adalah penjaga atau pelindung. Damai sejahtera itu adalah perisai di dalam kehidupan kita. Dia menjaga saudara dan saya. Dia bertindak untuk melindungi. Apa yang dilindunginya adalah hati dan pikiran kita, saudara-saudara. Dia seperti benteng, ya, yang menjaga kita untuk kita terlindung dari badai kehidupan ini, dari cuaca buruk, dari musim-musim yang terus berganti demi musim berganti dalam hidup kita. Wah, sekarang ini musim katanya musim penyakit. Ada ya musim penyakit, ya? Yang saya tahu cuma panas, dingin, hujan gitu, ya. Saudara, tapi ada yang namanya musim penyakit, ya, saudara-saudara. Jadi kalau musim hujan lewat, musim panas lewat, musim penyakit bisa lewat juga, ya. Jadi percaya saudara-saudara, dialah benteng kita, dialah penjaga kita, dia yang melindungi hidup kita, ya, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah cuaca buruk, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masalah yang tidak bersahabat dengan kita. Damai
membentengi kita. Damai sejahtera itu yang firman Tuhan, akan kujagai engkau dengan damai sejahtera karena engkau teguh percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kira hal takut itu biasa. Ya, kalau lawan dari damai sejahtera itu kan kita takut ya, khawatir ya, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan itu sebenarnya satu bahaya yang menghantui banyak orang. Ya, ketakutan itu saudara-saudara tentunya ketakutan yang berlebihan ya, ketakutan yang tidak karuan gitu ya. Saudara-saudara, ini menimbulkan bahaya yang serius dalam kehidupan kita. Kalau kita terus dihadapi dengan ketakutan, hidup di dalam ketakutan, itu bisa menyebabkan kesehatan mental kita terganggu, betul nggak? Fisik kita terganggu, kita ada di dalam kecemasan, ya. Sehingga kadang-kadang tiba-tiba kalau kecemasan itu datang, kita tidak bisa beraktivitas, ya. Yang namanya istilah panic attack, ya itu saudara-saudara, itu tiba-tiba, dan sekarang banyak orang mengalami panic attack. Tiba-tiba aja, nggak tahu dari mana, merasa panik, merasa takut, merasa khawatir, saudara-saudara, ya. Jadi ini sangat berbahaya, sehingga kadang kita jadi susah tidur, kepala sakit, pencernaan terganggu. Itu karena kekhawatiran, itu karena takut. Saudara tahu bahwa damai sejahtera itu dari kata Ibrani berarti shalom. Shalom itu adalah, saudara-saudara, sesuatu yang sempurna, yang lengkap, yang aman, yang keadaan di mana saudara-saudara utuh, yang harmoni, kita merasa cukup. Ya, saudara-saudara, itulah shalom, itulah damai sejahtera. Saudara-saudara, ya selama itu berjalan sebagaimana mestinya dalam hidup kita, ada damai sejahtera, maka saudara-saudara, ketakutan kita tidak menjadi berlebihan yang berujung kepada bahaya. Bapak Ibu Saudara, yang bahaya itu yang menyebabkan banyak masalah di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat orang menjadi takut, Bapak Ibu? Apa yang menghancurkan keutuhan tadi, yang menghancurkan ketenangan kita, yang menghancurkan harapan-harapan kita, yang menghancurkan harmonisasi yang membuat kita damai tadi? Apa yang menghancurkan? Ya, bukankah itu dosa ya, Bapak Ibu? Kejahatannya, dosa, iblis itu menghancurkan apa yang sudah Allah buat, anugerahkan kepada kita, yaitu damai sejahtera, menjadi pelindung, menjadi penjaga, ya, bagi kehidupan kita terhadap sesuatu yang buruk di luar sana. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, karena damai sejahtera Allah itu adalah pribadi yang melindungi kita, yang memproteksi kita, yang menjaga kita, maka kita aman di dalam damai sejahtera Tuhan. Hari ini ada yang merasa gelisah, takut, ada yang merasa tidak punya harapan, ada yang merasa sesuatu yang membuat saudara seperti badai dalam kehidupan saudara. Tenang, ada damai sejahtera Tuhan yang akan melindungi kita, yang akan mengcover kita, yang akan membuat kita ada di tempat yang aman di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, damai sejahtera Allah adalah pribadi yang menuntun saudara-saudara. Bukan hanya dia sebagai pelindung, tetapi dia sebagai penuntun. Selanjutnya Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Itu dalam bahasa sehari-hari ya, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketenteraman dan ketenangan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Yesaya pasal 32 ini adalah konteks di mana bangsa Israel, saudara, akan menerima janji Tuhan tentang raja yang memimpin dalam kebenaran, yaitu Kristus. Ya, saudara-saudara, ini kasih Tuhan janji bahwa raja yang akan datang memimpin di dalam kebenaran. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan yang akan menuntun rakyatnya, akan menuntun umatnya hidup di dalam kebenaran.
Saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel hidup di dalam kejatuhan yang luar biasa karena dosa, karena mereka menolak firman Allah, mereka menolak kebenaran. Tetapi raja yang akan datang itu adalah raja yang akan memimpin kebenaran. Bapak Ibu, dan nanti ya, selanjutnya di dalam ayat itu dikatakan ketika kebenaran itu ada, saudara-saudara, ketika kebenaran itu dinyatakan, ditegakkan, maka akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada pelanggaran, di mana ada dosa, di mana tidak ada ketaatan, saudara-saudara, di mana ada kebohongan, dusta, ya tidak ada kebenaran, maka tidak ada damai sejahtera. No God, no peace. Karena kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Selama ada Kristus, selama ada kebenaran, saudara-saudara, maka kita akan dituntun, kita akan diarahkan, kita akan dibawa, saudara-saudara, untuk kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Siapa yang anteng-anteng biasa-biasa aja kalau sudah lakukan dosa? Biasa-biasa itu harus dipertanyakan, ya. Itu harus koreksi diri, ya, saudara-saudara. Kalau ada kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera di dalam kehidupan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntun kita kepada kebenaran. Ya, Tuhan akan bawa kita hidup di dalam kebenaran. Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, datang dari pribadi yang hidup menurut perintah-perintah Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kerajaan Allah, raja yang berkuasa atas hidup kita, kita hidup di dalam pemerintahannya, maka kita tidak memberikan satu space atau area di mana, saudara-saudara, dosa mengambil tempat di dalam kehidupan kita. Karena semua tempat, semua area, semua space di dalam hidup kita adalah tempat di mana Allah tinggal, Allah berkerajaan, dan Allah menyatakan dirinya sebagai kebenaran itu, saudara-saudara. Sehingga kita harus tunduk dan taat kepada perintahnya. Saudara, memang kita sedang hidup mungkin di tengah pemerintahan dunia yang sedang kacau, yang saudara-saudara. Hampir 5-6 bulan ya, saya itu nggak nonton televisi, Bapak Ibu. Bukan karena nggak nonton, nggak mau, emang nggak punya. Saya punya televisi itu, satu hari itu kami nggak ada orang tua, cuma anak-anak dengan teman-temannya. Sekolah ada di rumah. Pintu kamar itu tiba-tiba jatuh, timpa itu TV kami, ya. Jadi kalau dinyalain itu sudah bentuk peta buta Indonesia. Cuma garis-garis begitu, saudara-saudara. Kalau mati mau marah, tapi ya bersyukur juga gitu. Ini saya bilang sama anak, kami nggak akan beli TV, ya, nggak akan beli TV. Maksudnya untuk hukum mereka, tahu mereka supaya mereka lebih hati-hati lagi gitu. Saya tanya gimana ceritanya, udah deh pokoknya udah pecah, mau diapain? Jawabnya gitu, enteng kan ya anak-anaknya. Udah deh gitu ya. TV lumayan besar, Bapak Ibu saudara ya. Ya udah, gak ada TV kalau gitu ya. Jadi Bapak Ibu singkat cerita, anak saya sudah terbiasa, jadi nyaman juga. Ya udah, gak terbiasa nonton TV. Saya lihat mereka juga gak minta, gak merengek. Cuma saya, kebiasaan saya dengan suami itu selalu biasanya kalau nonton TV itu berita. Kalau nggak Metro TV, Kompas TV, itu aja dua yang dicari. Berita, Bapak Ibu saudara. Nonton berita. Bukan tambah jadi tambah khawatir, banyak khawatir gitu ya, banyak prihatin gitu. Berita inilah, pemerintah beginilah, ada masalah ya, pembunuhan, kriminalitas, ekonomi yang semakin merusak, hancur-hancuran, ya, pejabat-pejabat yang korupsi, pemerintahan begini dan begitu, belum
lagi talk show dialog yang saling menjatuhkan ini, itu bikin nambahin porsi juga gitu ya untuk berpikir, untuk jadi aduh kok sulit ya. Tapi 6 bulan ini saya rasanya lega gitu saudara-saudara ya. Gak harus nyari gitu. Ya memang ada HP, tapi lebih banyak kebutuhan HP itu untuk komunikasi sosial ya, untuk sosial atau biasa ibu-ibu suka lihat barang belanja gitu ya. Jadi nggak pusing, nggak stres. Walaupun cuma sampai masuk keranjang aja, di keranjang udah 100, tapi nggak dicekot. Tahu ibu? Ada satu ibu bilang, lu hari gini nganggur, mau makan apa lu? Kata ibu ini bilang, ini gue kerja. Ya, gue kerja di Shopee katanya gitu. Hah? Lu kerja di Shopee? Di bagian apa? Bagian check out. Kerjanya Bapak Ibu cuma check out aja, ya. Tapi nggak dibayar gitu, Bapak Ibu ya. Jadi ya ada untungnya juga gitu. Kadang-kadang kabar-kabar ya yang kita dengar setiap hari itu betul-betul membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi prihatin, bikin damai sejahtera itu jadi hilang gitu ya, terganggu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan ya dengan kebenarannya itu selalu terus mengarahkan kita supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak mengambil keputusan itu dengan benar ya. Damai sejahtera itu menjadi kompas kita yang mengarahkan kita Bapak Ibu ya, untuk kita bisa menuju jalan menurut kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan. Ya, kalau tanpa itu kita nggak tahu arah Bapak Ibu ya, kita nggak tahu arah. Kita hidup dengan kebenaran kita sendiri, kita tidak punya hati yang taat kepada Tuhan ya, karena kita tidak menyerahkan seluruh bagian hidup kita kepada Tuhan. Kita masih memberi tempat ya bagi dosa, bagi kekerasan hati dan tidak mau taat itu. Sehingga saudara-saudara kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran, sehingga damai sejahtera itu menjadi semakin jauh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, damai sejahtera menjadi perlindungan kita, damai sejahtera menjadi penuntun kita, damai sejahtera juga menjadi sumber kekuatan kita. Dia menjadi satu sumber ya, kekuatan kita. Di dalam kitab Daniel ya, pasal 10 ayat yang ke-19, Yesaya pasal 26 ayat yang 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Hai engkau yang dikasihi, janganlah engkau takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara berbicara dengan aku, aku merasa kuat dan lagi berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Sejahteralah kamu, jadilah kamu kuat. Saudara-saudara, kesejahteraan atau damai sejahtera Allah itu menjadi sumber kekuatan kita ya. Kalau Paulus mengingatkan, jadilah kuat, bersikaplah seperti laki-laki. Saudara-saudara, jadilah kuat itu adalah Paulus sedang berbicara tentang kondisi di dalam satu peperangan Bapak Ibu Saudara ya, di tengah hempuran, di tengah kecambuk peperangan Bapak Ibu Saudara ya, panah-panah api atau senjata-senjata yang diarahkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Paulus katakan, jadilah kuat, berdirilah teguh. Itu seperti seorang tentara yang siap menghadapi setiap serangan-serangan. Setiap hari saudara-saudara ada kuasa yang coba terus mengambil damai sejahtera kita. Bapak Ibu Saudara, di saat kita lemah, saat kita merasa tidak mampu melanjutkan perjalanan hidup kita, saat itulah saudara-saudara damai sejahtera Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Karena dia adalah sumber ya, dia adalah sumber bagi kita. Ingatlah bahwa damai sejahtera itu adalah anugerah Tuhan. Kita tidak bisa ciptakan, kita tidak bisa buat Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa kondisikan. Itu adalah anugerah Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Kita mungkin sulit mengejar untuk memperoleh damai sejahtera itu di luar Tuhan, tetapi engkau yang di dalam Tuhan, damai sejahtera itu sudah disediakan, sudah dikaruniakan, sudah dianugerahkan kepada kita untuk kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya pasal 26 tadi, ya kita didorong untuk terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Banyak hal kadang-kadang sebagai seorang ibu, apalagi anak saya jauh gitu, Tuhan, tolong Tuhan. Apalagi kalau sudah bilang, mami aku sakit. Itu hati orang tua rasanya ya. Oh, tapi Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya bilang Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber kebahagiaan. Mami jauh, mami terbatas, tapi Tuhan ada bersama-sama denganmu. Dia adalah sumber pertolonganmu, dia adalah sumber kekuatanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kalau seorang merasa tidak mampu, saudara-saudara, kita tidak kuat, ya, apa yang terjadi ya, tidak sedikit orang menjadi putus asa, mengakhiri hidupnya. Ya, itu yang kita lihat bersama-sama, yang kita dengar di dalam berita. Banyak berita ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan pegang kendali kehidupan kita, maka Tuhan memampukan kita. Damai sejahtera itu, saudara-saudara, penting bagi kita. Nah, ada satu penelitian di Amerika ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang katanya percaya kepada Tuhan itu, dia memiliki kesehatan mental yang lebih baik, ya. Dan tingkat kecemasan, ketakutan itu lebih rendah, serta kepuasan hidup itu lebih besar. Nah, itu menurut Psychological Association yang mengadakan, dan rata-rata orang-orang ini katanya berada di Amerika Latin, gitu, saudara-saudara, negara-negara di Amerika Latin. Mereka itu, saudara-saudara, memang kita tahu mereka itu betul-betul orang yang banyak ya, mayoritas percaya Tuhan gitu. Dan dari penelitian itu bilang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, dibandingkan orang yang nggak percaya, dia lebih rentan terhadap kecemasan, ketakutan. Dia lebih rentan, saudara-saudara, cenderung memiliki masalah di dalam kesehatan mental, ya. Lalu saudara-saudara, jauh dari apa yang namanya kata bahagia, sejahtera, dan itu sesuatu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Tuhan, kita percaya ada kuasa yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita, ya. Dan banyak hari-hari ini orang-orang, saudara-saudara, kalau kita di hadapan masalah, kalau kita sudah gak kuat, apa yang kita lakukan, ya? Satu hari, saudara-saudara, ini saya bilang, saudara-saudara, anak saya, waktu dia sekolah di rumah, ya, artinya Zoom itu ya, saudara-saudara, waktu pandemi, saudara-saudara, rupanya saya melihat anak saya itu ada di kamar terus gitu ya, kerjain tugas sekolah di kamar gitu, ya. Satu hari saya mendapat laporan bahwa anak saya itu tidak menyelesaikan tugas-tugas sekolah, ya. Sampai akhirnya dia dinyatakan naik kelas, tetapi berhutang tugas begitu, Bapak Ibu Saudara. Dan ini jadi problem buat dia, tekanan mental, ya. Satu malam dia datang ke kamar saya dan bilang, "Mami, aku hampir loncat dari lantai 3." Hah? Saya kaget, ya. Kenapa? Nah, lalu dia cerita masalah berat di dalam masalah sekolah, begini dan lain sebagainya, ya. Dia nggak keluar, nggak berteman begitu, saudara-saudara, ya. Intinya bahwa kok bisa, nah, kenapa begitu, ya. Akhirnya saya bilang, ayo pelan-pelan, di mana masalahnya, saya bantu dia, kita sama-sama hadapi, saya tunggu dia. Rupanya dia di kamar itu, dia itu ikutin Zoom class,
ya karena peraturannya tidak boleh buka kamera, jadi dia tutup kamera, tapi dia main game, ya dia main game, saudara. Dia tidak ikuti kelas, hanya dengar aja, begitu berhari-hari. Apa saya bilang, kenapa kamu bisa kepikir begitu? Ya pikir ada dispensasi lah sekolah dalam masa pandemi ini, ada kemurahan hati gitu ya. Ternyata enggak, ya tetap kewajibannya harus dikerjakan. Jadi waktu masuk sekolah, waktunya sudah kelas 3, pandemi berakhir dan harus tatap muka. Ya, jadi 1 tahun itulah dia mengejar ketinggalan, Bapak Ibu. Belum nggak sampai 1 tahun. Puji Tuhan dalam 1 semester, ya dia berusaha dan berjuang keras. Ya. Lalu saya tanya pada gurunya, luar biasa Bu effortnya. Dia masuk ranking 1. Padahal dia sudah tidak dinyatakan tidak naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 itu karena banyak hutang tugas yang tidak dikerjakan, tapi statusnya tetap naik kelas. Saudara-saudara, ya luar biasa. Saya merasakan bagaimana keputusasaannya, bagaimana ketakutannya, bagaimana beban yang berat betul-betul. Saya pikir, kenapa kamu nggak datang bilang cerita? Ya, Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan terpukul ya. Kalau anak sampai begitu kok nggak minta tolong, nggak ngomong begitu, saudara-saudara. Dan hari ini banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, mungkin nggak sampai bunuh diri. Jadi Bapak Ibu akhir-hari ini ya banyak tuh orang-orang yang pergi meninggalkan rumahnya, pekerjaannya, saudara-saudara, ya lalu lari begitu aja karena tidak kuat. Tinggalkan istri, tinggalkan anak. Ada ibu-ibu yang tinggalkan suaminya, tinggalkan anak-anaknya. Mereka pokoknya lari begitu aja, saudara-saudara. Karena apa? Udah gak kuat lagi, udah gak tahan begitu. Ya, nggak ada omongan, nggak ada kata-kata, berangkat kerja. Ya, ini terjadi banyak pada hari-hari ini, bukan hanya di luar negeri, Indonesia juga ada seperti itu. Nah, saya mau cerita sebagai akhir, saudara-saudara, tentang satu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jepang. Nah, di Jepang ada orang-orang yang dipanggil atau disebut namanya Johatsu. Johatsu itu dalam bahasa Jepang artinya menghilang, Bapak Ibu. Ya, yang kita tahu orang-orang Jepang itu biasanya dia kalau gagal, punya hutang, kalau dia punya kesalahan atau dia pokoknya tidak sukses dalam hidupnya itu bunuh diri, Bapak Ibu. Tapi untuk semakin hari, saudara-saudara, orang takut bunuh diri. Nah, apa langkah yang diambil yang tren adalah mereka lari, mereka tinggalkan, ya mereka pergi, saudara-saudara, jauh-jauh. Mereka ganti nama, ganti identitas, mereka mungkin operasi, dan ada, saudara-saudara, agen atau perusahaan yang membantu memfasilitasi Johatsu ini, orang-orang yang menghilang ini, saudara-saudara. Mereka sediakan transportasi, mereka sediakan hotel, mereka sediakan semua jasa untuk mengganti identitas, surat menyurat, birokrasi, semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Mereka hilang bukan untuk jangka waktu yang sebentar, bertahun-tahun, bahkan tidak kembali lagi, saudara. Itu karena mereka merasa, saya sudah gagal, saya sudah malu, ya. Apalagi kalau yang gagal nikah, diputusin pacar umpamanya, saudara-saudara nggak kuat lagi berdiri, nggak bisa lagi melangkah. Yang bangkrut, saudara-saudara, yang mungkin mengalami penyakit yang kronis, yang tidak bisa disembuhkan, ya tapi masih takut mati, Bapak Ibu Saudara. Caranya begitu, menghilang, pergi saja, gak mau jadi beban dan tidak mau dibebani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi pada hari-hari ini. Oleh sebab itu, ya, kalau ini terjadi pada kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan untuk kita bisa kuat menghadapi. Kita nggak bisa lari, Bapak Ibu. Hari ini banyak orang lari dari masalah. Jemaat lari dari gereja karena mungkin hal-hal yang sepele, yang kecil. Suami lari meninggalkan istri. Saudara menghindar lari sebagai pekerja karena aku nggak dihargai di tempat ini, gajiku kecil di sini, lebih baik aku pindah kerja. Lari, saudara-saudara. Lari dari hubungan, ya, yang sudah dekat, ya, melepaskan diri, saudara-saudara, dari komitmen.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena apa? Kita tidak mampu, kita tidak kuat. Pada hari ini saudara-saudara, jangan lari. Kalau saudara berlari, lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Dia adalah pribadi, yaitu damai sejahtera itu yang memampukan kita untuk kita bisa melewati semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagian terakhir, biarlah damai sejahtera melindungi kita dari badai dan goncangan kehidupan, memanggil saudara dalam mengambil keputusan-keputusan. Saudara-saudara, biarlah damai sejahtera Tuhan menjadi kekuatan kita di saat-saat yang sulit, di saat-saat kita membutuhkan penghiburan, di saat-saat duka, di saat-saat kita membutuhkan pertolongan, bahkan di saat-saat saudara-saudara di mana sukacita kita lenyap, hilang, kita membutuhkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya bilang damai sejahtera itu adalah pribadi, Matius katakan, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Sebutan untuk anak-anak Allah. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah, warga kerajaan Allah. Saudara-saudara, adalah ketika kita membawa damai sejahtera. Kita menjadi pendamai, kita menjadi pembawa kabar damai sejahtera. Siapakah damai sejahtera itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita dipanggil keluar untuk membawa damai, mewartakan, membagi saudara-saudara damai sejahtera kepada orang-orang yang belum percaya pada hari ini. Namun sebelumnya kita harus lebih dahulu mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Ingat, kita adalah anak-anak Allah. Bilang satu dengan yang lain, Anda adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Kalau saya adalah anak Allah, kalau saya adalah disebut anak Allah, pewaris kerajaan Allah, maka saya harus diperintah, saya harus membawa damai sejahtera itu. Pergi, beritakan, sampaikan, alami, saudara-saudara. Damai sejahtera itu kepada dunia. Mari kita berdoa, kita berdoa. Haleluya. Glory to God. Haleluya. Sementara kita tunduk kepala, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengenal bahwa damai sejahtera itu datang karena ada Allah dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Karena kita mengenal Dia di dalam kebenarannya, maka kita mengalami damai sejahtera. Adakah pada pagi hari ini jemaat Tuhan yang kita masih merasakan ada beban yang begitu berat di dalam kehidupan? Datang kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah kehidupanmu. Damai sejahteranya memberikan kekuatan kepadamu. Damai sejahteranya menjadi jawaban di dalam hidupmu. Haleluya. Berapa itu saudara yang mau mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan? Tuhan, biar damai sejahtera tinggal di dalam hidup kami. Haleluya. Oh, syukur Tuhan. Ya Tuhan. Ada orang-orang yang saat ini sedang bergumul di dalam hidupnya. Ada saat ini anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini sedang menghadapi masalah yang berat di dalam rumah tangga, di dalam keuangan khususnya. Dan engkau merasakan hari demi hari membuat engkau menjadi khawatir dan takut. Firman Tuhan datang kepadamu. Dia yang akan melindungi engkau, Dia yang akan memelihara hidupmu, Dia yang akan menuntut dan mengarahkan engkau untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupmu yang sesuai dan tepat pada waktunya Tuhan. Hari ini engkau yang sedang bergumul dan saat ini kau mengatakan, Tuhan, aku mau menyerah, aku tidak mampu lagi, aku tidak mau
atau membawa kabar damai sejahtera itu kepada orang di luar sana? Berapa dari kita yang siap menjadi alat pendamainya? Saudara, orang-orang berdosa menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Mungkin saudara sudah capek menasihati, saudara sudah ajak, saudara sudah ngomong, saudara sudah melakukan banyak usaha untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap mengerti, tidak mau terima, saudara-saudara. Karena hati mereka masih diliputi oleh dosa yang berkuasa dalam hidup mereka. Mereka butuh bertemu dengan Tuhan. Mereka mungkin sedang dibabit oleh masalah hidup yang begitu rupa sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan. Ini yang menjadi tugas kita untuk datang kepada mereka, supaya mereka boleh mengenal Kristus, sumber damai sejahtera itu yang akan membawa mereka kepada Tuhan. Berapa dari saudara yang siap untuk dipakai Tuhan memberitakan Kristus, membawa damai sejahtera bagi mereka. Oh haleluya, glory haleluya. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus, haleluya. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu ya Tuhan, yang melindungi aku, yang menuntun aku, dan memberikan kekuatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, bantu kami, tolong kami hari ini ya Tuhan, di hadapan-Mu, untuk kami dapat memahami, kami mengerti, kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, arahkan langkah kami, untuk kami datang kepada mereka yang membutuhkan itu, yang membutuhkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Haleluya, biar firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami, meneguhkan kami,